Ada banyak permasalahan di lembaga pemasyarakatan. Kami kan punya fasilitas yang sangat terbatas, anggarannya kan sangat terbatas. Belum lagi over kapasitas. Kami pergi mengunjungi, saya dengan Pak Menko Kapolri pergi mengunjungi Nusa Kambangan. Pak Menko terkaget-kaget, wah ini namanya saja Nusa Kambangan itu ngeri dengarnya. Lapasnya itu yang dibangun tahun 80 tahun, ada yang sudah 30 tahun, fasilitasnya enggak ini. Tapi bagaimana? Membangun lapas itu kan bukan biaya yang murah. Untuk kapasitas 1.150 miliar misalnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bangun aja lapas banyak-banyak untuk uangnya dari mana? Jadi kalau sekarang saya menjadi menteri, ya, narapidana itu yang di lapas rutan itu mendekati 150. Katakan 150.000. Sekarang sudah 182.000. Baru 1,5 tahun saya jadi menteri. Berapa kali lipat kapasitas? 180.000. Over kapasitasnya. Over kapasitasnya sudah mendekati 100%. Tapi yang persoalan itu kan dirata di desa, di jauh-jauh itu. Iya, iya. Kalau di kota-kota 400, ada yang 700%, ada yang 500. Oh ada, itu yang di Kota Baru, di Bagan Siapi-Api, di Tanjung Balai kemarin sampai 700%, di Banjarmasin. Saya katakan begini, ya, melewati 1 hari di lapas itu dalam keadaan normal itu sama dengan melewati 4 hari. Artinya kalau kita hukum dia 1 hari itu sama dengan 4 hari. Saking tidak manusiawinya tempat itu gitu. Saking mereka tidur gantian, berdiri, tersiksa. Jadi kita itu bukan lagi merehabilitasi, kita menyiksa mereka. Apa yang Bapak bayangkan ketika penjara masih seperti ini bagi mereka-mereka yang nanti menjadi alumni penjara? Bisa menjadi school of crime. Orang pengguna yang awalnya ditangkap, dimasukin dalam, bisa menjadi dari pengguna menjadi bandar. Bukan hanya terjadi. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki itu semua? Makanya saya bilang, ini program untuk early release program. Kalau sekarang kita berjuang di undang-undang RUKHP, namanya konsep restoratif justice. Yang ringan-ringan itu, mbok jangan kamu kirim ke dalam. Ada nenek-nenek mencuri itu jangan kamu masukin di dalam, suruh dia kerja di panti jompo. Orang-orang yang 3-4 bulan itu jangan masukin di dalam, suruh dia kerja penyapu jalan. Itu konsep restoratif justice. Sekarang kita harus mengeluarkan 1 triliun lebih hanya untuk makanan. Itu pun dengan menu 14.000 per 1 hari, bukan 1 kali makan. 14.000 3 kali makan. Jadi solusinya bukan menambah besar penjara, bukan menambah banyak tetap sipir. Kita bangun sesuai kapasitas, tetapi kita arahkan ke betul-betul real crime. Penjahat-penjahat yang mala in se. Crime itu ada 2, mala in se. Crime yang evil in itself. Yang jahat, pemerkosa, pembunuh, pencuri, perampok, apa? Masuk. Koruptor, masuk. Itu evil in itself. Tapi crime yang malah prohibita, dia dijadikan crime karena dilarang undang-undang. Seperti pengguna narkoba. Sekarang saya tanya, yang menggunakan itu korban atau memang jahat? Pertanyaan filosofis saya di situ. Penggunanya harus kita rehabilitasi. Kalau dimasukin di tempat kita, kami tidak punya dana rehabilitasi. Setelah keluar dia nanti masih tergantung juga kalau tidak direhab. Nah kalau paradigma ini hanya memasukkan ke dalam, saya katakan masalah narkoba di lapas akan sangat sulit. Ini sekarang misalnya kemarin saya di demo sama waktu saya ke Pontianak. Pak Menteri mau masuk, dia mereka PP 99, PP 9 revisi, PP 99 revisi. Soal remisi itu ya? Remisi. Bayangkan 5 tahun hukumannya nggak bisa diremisi. Akibatnya apa? 5 tahun tidak ada hope untuk diremisi misalnya. Remisi itu adalah reward. Anda berkelakuan baik, Anda sembahyang 5 waktu, Anda membersihkan sel Anda ikut membersihkan lapas, Anda ikut kerajinan, Anda dapat reward. Jadi mau direvisi yang narkoba aja atau semuanya Pak? Karena kalau semuanya kan koruptor juga masuk di situ Pak. Iya. Kita revisi semuanya. Termasuk koruptor? Koruptor kita revisi. Jadi koruptor tetap dapat remisi? Harus dong. Tapi kita buat bedanya sebagai extraordinary crime. Jadi ada kesalahan ini. Kalau Menkumham tidak kasih remisi, berarti dia gagal. Kenapa? Itu undang-undang. Tapi namanya nggak extraordinary crime dong Pak? Kalau iya dong. Seandainya koruptor diberikan remisi, artinya bukan kejahatan yang luar biasa. Loh, itu berarti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12.
Bapak tetap akan Kenapa memperjuangkan. nggak dibilang aja hukuman seumur hidup? Tidak pernah di ini. Bapak tetap akan memperjuangkan bahwa Oh, PP iya. 99 akan direvisi. Tetapi kita buat standarnya. Karena koruptor adalah kejahatan luar biasa, remisinya kita batasi. Kalau untuk kejahatan pembunuhan, kan dapat remisi. Kalau berkelakuan baik, tobat dan lain-lain. Misalnya dia dapat maksimum 1 remisi 3 bulan, kasih koruptor 1 bulan atau apa? Kita sepakati dulu yang extraordinary crime. Jadi dikatakan, wah koruptor harus dihukum berat. Bukan aku yang menghukum. Sama aku itu adalah membimbing supaya bertobat, membina dia supaya menjadi manusia yang baik. Tuhan, kalau hanya melihat dosa kita tidak pernah kita diampuni, kita ini semua masuk neraka ini. Tapi karena kita berdoa, minta maaf, Tuhan mengampuni. Masa kita manusia tidak kasih, sudah berbuat baik tidak kasih remisi? Lebih dari Tuhankah kita? Jadi kapan Bapak berani? Dulu saya sudah berani, tapi dimarahi. Akhirnya saya ditelepon, ya jangan dulu. Telepon Presiden. Ya bukanlah, katakanlah. Beberapa orang janganlah dulu. Oke. Ya Jadi kan? cooling down dulu. Cooling down dulu. Nanti belum tahu kapan akan maju. Atau saya tahun depan akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan. Disitulah. Terima kasih Pak Menteri Hukum Ya, dan ya. HAM, Pak Yasona kasih. Lawli, memberikan Terima waktunya kasih. luar biasa Ya, di ya. program Aiman.